Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Merni Memakasih dengan NPM 33220093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang teori-teori belajar. Apa yang dimaksud dengan teori belajar? Teori belajar merupakan cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus respon, dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungannya. Baik, teori belajar dibagi menjadi 4 teori belajar. Yang pertama, behavioristik, yang kedua, kognitif, yang ketiga, konstruktivisme, dan yang keempat, humanistik. Teori belajar behavior, teori ini pertama kali dicetuskan oleh Gagne dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Teori ini menyatakan bahwa interaksi stimulus, respon, dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Yang berikut, teori belajar kognitif. Teori ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses. Maka pengajar yang menganut paham kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan, dan strategi belajar ditekankan. Yang berikut, teori belajar konstruktivisme. Teori ini merupakan teori yang pembelajarannya menekankan pada pengetahuan yang dibangun dengan cara mengadaptasi informasi melalui pengalaman yang sudah ada. Yang berikut ada teori humanistik. Teori ini mengharapkan siswa memahami dan mengembangkan potensi diri yang bersifat negatif, dan tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajar daripada hasil belajar. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil pemaparan materi dari saya. Kesimpulannya, belajar merupakan suatu usaha atau proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dengan interaksi lingkungan. Secara garis besar, dalam teori belajar dibagi menjadi 4, yaitu teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, dan humanistik. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Selamat siang.